4 tahun berturut-turut nih Sobat Biro KSD, Jakarta Fair, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan stand terbaik kategori BUMD atau kategori Pemda atau BUMN. Kerjasama Pentahelix ini perlu di-maintain, perlu ditingkatkan, perlu kita jaga untuk keberlangsungan kerjasama antara Pemprov dan Pentahelix. Sangat kompleks, sangat Pentahelix, dan saat ini pun kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta. Halo Sobat KSD, selamat datang di Podcast Serasi. Podcast ini merupakan salah satu hal yang baru di 2025 yang bertepatan dengan 5 tahun Biro Kerjasama Daerah berdiri. Jadi podcast Serasi ini merupakan salah satu bincang-bincang dengan para pegawai yang juga mengikuti perkembangan dari Biro Kerjasama Daerah. Nah, jadi pada hari ini Biro Kerjasama Daerah akan mengundang narasumber dari salah satu bagian, yaitu bagian pihak ketiga. Nah, di mana bagian pihak ketiga ini merupakan salah satu bagian yang sangat memiliki kerjasama yang pentahilik. Nah, di sini kita akan membahas bersama dengan Kepala Bagian Kerjasama Pihak Ketiga, Bapak Yudi Hermawan. Oke, baik, selamat pagi Bapak Yudi. Pagi. Gimana nih Pak kabarnya Pak pada hari ini? Ya, sejauh ini alhamdulillah sehat dan tetap ya stamina kita jaga dalam rangka menjelang HUT 17 Agustus yang ke-80. Ya, saya kira Biro Kerjasama Daerah maupun khususnya bagian kerjasama pihak ketiga, kita harus mengantisipasi apabila ada kegiatan yang sifatnya arahan dari pimpinan untuk menyambut HUT RI ke-80. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Mungkin kita coba ini Pak menyampaikan kepada Sobat KSD, sebenarnya pihak ketiga itu ada apa aja sih Pak yang tergabung dalam pihak ketiga? Mungkin boleh bantu dijelaskan Pak, mungkin kolaborasi Pentahelix apa saja yang terlibat di dalam pihak ketiga Pak? Ya, oke, baik, host ataukah Mas Borneo. Jadi rekan Biro KSD maupun di luar Biro KSD, bicara kerjasama pihak ketiga melibatkan berbagai stakeholder. Ya, bisa dikatakan ya Pentahelix ya, stakeholder yang mencakup badan usaha daerah, badan usaha pemerintah pusat, perguruan tinggi, yayasan, perseorangan, dan lembaga lainnya. Sangat kompleks, sangat Pentahelix, dan saat ini pun kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta. Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Pemprov perlu bekerjasama bersama-sama komponen atau stakeholder yang emang berbasis di Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix ini perlu di-maintain, perlu ditingkatkan, perlu kita jaga untuk keberlangsungan kerjasama antara Pemprov dan Pentahelix. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Berarti memang pihak ketiga ini merupakan salah satu ya bagian yang memang sangat mendukung visi Jakarta untuk kota global ya Pak. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan Pak, mungkin peran strategis nih Pak dari pihak ketiga dalam mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta masuk ke dalam 50 top global city ataupun ya kita dengan target 20 kota global Pak. Silakan Pak. Oke, jadi apabila kita melihat visi Jakarta, Jakarta kota global dan pusat pembangunan perekonomian yang memiliki daya saing dan berkelanjutan, dan di-inline-kan dengan tugas pokok dari bagian kerjasama pihak ketiga adalah komponen atau instrumen yang sangat kuat bagaimana untuk mendukung Jakarta menuju kota global yang berdaya saing melalui berbagai sektor. Apakah itu sektor pendidikan, sektor penelitian,
sektor kesehatan, sektor pembangunan, dan sektor lainnya. Sebagai contoh mungkin untuk sektor pendidikan atau penelitian. Dari kerjasama pihak ketiga ini kita memiliki engagement dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di Jakarta maupun perguruan tinggi yang di luar Jakarta. Nah, perguruan tinggi ini kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta sudah berbagai perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Dan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan Tridharma perguruan tinggi, yakni merupakan kajian dan penelitian untuk kebutuhan pembangunan kota Jakarta. Nah, ini saya pikir Jakarta sebagai kota global berdaya saing perlu adanya peningkatan, diperbanyak lagi untuk penelitian-penelitian dari berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain. Jadi ini kesempatan nih bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga output dari kerjasama dengan perguruan tinggi ini bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan kota Jakarta. Apakah dalam bentuk kajian, apakah dalam bentuk policy brief, ataupun joint research antara Pemprov dan perguruan tinggi. Seperti itu. Demikian. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kan memang pihak ketiga ini memang salah satu bagian yang menangani dia, yang produk utamanya adalah naskah kerjasama ya Pak ya, baik itu kesepakatan bersama, baik itu juga perjanjian kerjasama. Namun selain juga kita memfasilitasi perjanjian kerjasama ataupun naskah kerjasama, di pihak ketiga juga ada beberapa menghandle event-event ya Pak ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang juga itu mendukung program Pemprov DKI Jakarta. Nah, mungkin izin Pak Yudi mungkin bisa disampaikan mungkin Pak, atau dibantu jelaskan kira-kira atau sejauh ini event apa sih Pak yang sudah berlangsung atau yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Biro Kerjasama Daerah, khususnya yang dihandle oleh bagian pihak ketiga Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara activity maupun event, apakah event yang itu dialokasikan dalam APBD maupun non APBD, ini sangat memberikan ya motivasi ya kepada kita semua, terutama pada bagian kerjasama pihak ketiga ya. Bagaimana kita menjalankan kegiatan yang beralokasi dari APBD ya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya kita menjalankan ya, karena kita sudah punya pengalaman. Dan apabila bicara event-event, apakah event yang sifatnya tadi yang saya sebutkan yang sudah ada alokasi APBD, itu mungkin kita bisa running ya sesuai dengan harapan kita. Dan event ini kita harus melihat dulu ya, apakah eventnya ini event untuk kepentingan masyarakat yang sifatnya, apakah itu event yang ada di ruang terbuka yang emang untuk umum, dan juga event yang sifatnya mungkin eksklusif ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Sebagai contoh, kalau kita bicara event yang eksklusif itu seperti mungkin PRJ ya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 atau 2025. Nah, saya pikir ini kalau melihat Jakarta Fair Kemayoran ini yang emang dari Pemprov DKI Jakarta kita mendapatkan alokasi ruangan, yakni Hall C1 yang menjadi anjungan DKI Jakarta. Dan secara kebetulan dari Biro Kerjasama ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola C1 Hall ini menjadi anjungan Jakarta. Dan ini saya pikir merupakan ya kegiatan yang sifatnya eksklusif, namun ini dalam rangka HUT Jakarta yang dilaksanakan setiap bulan Juni. Nah, ini maksud saya adalah kenapa ini PRJ ini
menjadi activity atau event yang sifatnya eksklusif, emang karena orang yang akan berkunjung ke sana itu harus bayar. Namun apabila mereka mengunjungi Anjungan DKI, sudah pasti mereka free dan mereka akan melihat bagaimana unggulan-unggulan, produk-produk unggulan DKI Jakarta yang selama ini Jakarta sudah hasilkan dan Jakarta sudah kerjasamakan, sehingga masyarakat, baik itu masyarakat Jakarta maupun masyarakat di luar Jakarta, bisa melihat produk-produk atau hasil pembangunan Kota Jakarta di Anjungan DKI Jakarta. Ini kalau kita melihat event yang sifatnya eksklusif, namun terlepas dari mahal atau tidaknya, saya pikir ini suatu reasonable ya di ibu kota besar, di ibu kota atau di kota sebesar Jakarta ini. Event-event PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran ini merupakan event yang rutin dilaksanakan setiap bulan Juni dalam rangka HUT Jakarta dan sekaligus pada saat liburan anak sekolah. Dan saya pikir ini event ini tetap kita pertahankan dan kita harapkan event yang emang dikoordinasikan oleh Biro KSD ini tetap berkelanjutan, dan sehingga mitra-mitra kita yang sudah terjalin bisa juga mereka ikut ambil bagian untuk memeriahkan atau untuk mengisi Anjungan DKI Jakarta. Nah, sedangkan kalau untuk event-event di luar APBD, nah itu mungkin ya kita dari bagian kerjasama pihak ketiga ini biasanya kita melakukan sponsorship atau mencari sponsorship, bagaimana untuk mencari mitra-mitra berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan event-event yang sifatnya emang di luar APBD. Terima kasih Pak Yudi atas penyampaiannya dan gambarannya, berarti ya sangat-sangat challenging ya Pak ya. Jadi karena tidak hanya yang teranggarkan, namun juga ada yang skemanya non APBD ya Pak, betul. Yang dimana bahwa keterbatasan anggaran bukan suatu halangan ya Pak ya untuk kita mengadakan satu event yang juga untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya tadi dengan mekanisme sponsorship ya Pak ya. Dengan kita menggandeng mitra-mitra untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu event. Ya memang itu mungkin yang bisa menjadi salah satu ciri khas bagian pihak ketiga ya Pak ya. Berarti ya yang sangat-sangat mendukung event-event ya, dan utamanya yang ada di tampilan-tampilan kita nih Pak. Wah, ini kayaknya prestasi-prestasi yang dihadirkan oleh bagian kerjasama pihak ketiga ya Pak ya. Prestasi dari stand terbaik di PRJ Jakarta Fair ya Pak ya, selaku Pemda atau BUMN terbaik dari 2022 ya Pak ya, kalau nggak salah ya, dari 2022 sehingga 4 tahun berturut-turut nih Sobat Biro KSD Jakarta Fair, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan stand terbaik. Dan juga dari semua prestasi ini Pak, salah satunya juga rekor muri ya Pak ya kemarin ya, yang Jakarta dalam warna. Jakarta dalam warna ya, kalau setelah pencaksilat dan juga penari. Penari yang terbanyak ya Pak ya. Oh, baik Pak, nah mungkin dari hal semua Pak yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa nih Pak inovasi Bapak selaku kepala bagian nih Pak yang dalam waktu dekat ini yang ingin Bapak tuangkan atau yang ingin Bapak inovasikan khususnya di bagian kerjasama pihak ketiga Pak? Apakah ada salah satu inovasi Pak yang tahun ini yang ingin Bapak gerakan gitu atau laksanakan di tahun 2025 untuk kemajuan dari Biro Kerjasama Daerah khususnya di bagian kerjasama pihak ketiga Pak? Oke, saya pikir ini pertanyaannya sangat menarik dan juga sangat challenging ya bagi saya, dan secara kebetulan saya juga sebagai peserta dari pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 10 tahun 2025, dan saya sangat concern sekali terhadap bagian pihak ketiga, terutama dengan mitra yang sudah dijalin oleh Pemprov DKI Jakarta, baik itu badan usaha, perguruan tinggi, yayasan, dan lembaga lainnya. Kalau saya melihat emang kerjasama ini dituangkan di dalam PKS ya, perjanjian kerjasama, dan kiranya emang
kalau kita melihat dari jumlah emang sangat fantastis sekali ya. Setiap tahun itu jumlahnya bisa sampai ratusan PKS yang diproduksi oleh bagian kerjasama pihak ketiga. Oleh karena itu saya memiliki inovasi bagaimana kerjasama ini agar memiliki dampak yang signifikan atau outputnya jelas dan itu sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam PKS. Oleh karena itu saya ingin sekali bagaimana kerjasama ini bisa dimonitoring dan dievaluasi dengan menggunakan sistem yang sudah ada, yakni sistem informasi Biro Kerjasama Daerah. Nah, untuk sistem ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2024, namun masih berfungsi sebagai kompilasi dari naskah kerjasama atau PKS dan dokumen lainnya. Nah, aksi perubahan yang saya lakukan adalah bagaimana supaya SIM BKSD ini yang fungsinya hanya sebagai kompilasi dokumen kerjasama bisa dikembangkan menjadi alat ukur atau monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh OPD dan mitranya. Oleh karena ini saya dalam waktu dekat ingin mengundang kepada para stakeholder untuk duduk bersama untuk memperlihatkan bahwa kami memiliki inovasi baru, yakni inovasi bagaimana untuk meningkatkan kualitas kerjasama pentahelix melalui pengembangan sistem, yakni kita ingin mengevaluasi, ingin memonitoring, dan juga ingin memetakan kerjasama yang sudah dilaksanakan antara Pemprov dan mitranya. Nah, agar kerjasama ini efektif dan kerjasama ini sesuai dengan target dan sasaran, terlebih lagi dengan amanat Permendagri 22 tahun 2020, kerjasama pihak ketiga ini tujuannya adalah untuk pemenuhan pelayanan masyarakat dan juga bagaimana mengembangkan potensi daerah. Oleh karena itu, melalui sistem yang akan dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi, mudah-mudahan kerjasama ini yang sudah dibangun oleh OPD dan mitra ini bisa ada outputnya yang sangat signifikan. Artinya kita bisa melihat kerjasama yang sudah disepakati ini dapat terimplementasi dan sesuai dengan harapan para pihak. Dan ini akan menjadi laporan kepada Kemendagri yang emang kewajiban Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kerjasama untuk melaporkan setiap tahun kepada Kemendagri. Saya kira seperti itu, Mas Borneo, inovasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Kerjasama ya melalui bagian kerjasama pihak ketiga. Oke, baik Pak. Berarti memang inovasinya ini merupakan salah satu inovasi yang juga memang dibutuhkan ya Pak ya, dari segi tindak lanjut dari Permendagri ya Pak 22/2020 yang dimana memang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa ada ratusan ya Pak ya, ratusan naskah yang kerjasama yang dihasilkan di pihak ketiga. Tentunya hal ini yang merupakan hal penting ya Pak, yang mungkin untuk evaluasi Bapak sampaikan itu tujuannya untuk memastikan ya Pak ya bahwa outputnya sesuai dengan harapan dari para pihak yang sudah berikat ya Pak, baik itu PKS ataupun kesepakatan bersama. Oke, baik Sobat Biro KSD, mungkin ya tibalah waktunya di akhir acara. Mungkin sebelum menutup podcast Serasi ini, mungkin izin Pak Yudi mungkin bisa menyampaikan closing statement nih dari Pak Yudi. Oke, baik, closing statement buat rekan Biro KSD dan juga rekan-rekan di luar Biro KSD. Pada intinya Biro Kerjasama, khususnya bagian kerjasama pihak ketiga, kami welcome sekali ya kepada berbagai pihak stakeholder untuk melakukan kerjasama pentahelix dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membangun Kota Jakarta bersama-sama, dan juga kepada rekan-rekan Biro KSD ya, kita
tetap menjunjung integritas untuk mewujudkan visi misi dari Biro Kerjasama, yakni kerjasama dan kolaborasi tetap kita junjung tinggi. Demikian, terima kasih. Oke, demikian closing statement dari Pak Yudi. Terima kasih Pak. Closing statementnya. Dengan closing statement Pak Yudi tadi, maka berakhirlah podcast Serasi untuk bagian kerjasama pihak ketiga. Sampai nanti kita ketemu lagi dengan pihak ketiga untuk pembahasan lebih lanjut lah terkait kerjasama yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Oke, baik. Sampai jumpa Sobat Biro KSD di podcast Serasi selanjutnya yang tentunya tidak kalah seru. Semangat rajut kolaborasi.